wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Rida Sejarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang konsep berpikir sinkronik, ya. Pengertian sinkronik. Selain lewat berpikir diakronis, suatu peristiwa sejarah yang sama dapat pula direkonstruksi dengan berpikir sinkronis. Berpikir sinkronis yaitu menyertakan cara berpikir ilmu-ilmu sosial, yaitu melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam satu peristiwa. Sinkronik ini mempunyai arti meluas di dalam ruang, namun juga memiliki batasan di dalam waktu. Biasanya metode sinkronik ini selalu digunakan terhadap ilmu-ilmu sosial. Kata sinkronik ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata shin yang artinya adalah dengan, serta kronos yang memiliki arti waktu. Metode sinkronik ini lebih menekankan kepada struktur yang maksudnya meluas dalam ruang. Sinkronik ini dapat atau bisa menganalisa mengenai suatu perkembangan kejadian atau peristiwa yang berpengaruh di kondisi saat ini, tapi hanya untuk menganalisa suatu kondisi saat itu. Dengan berdasarkan etimologi di atas, bisa juga dikatakan bahwa pengertian sinkronik ini ialah sebagai segala sesuatu yang berkaitan atau bersangkutan dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada suatu masa. Di dalam ilmu sejarah, pengertian sinkronik ini ialah mempelajari peristiwa sejarah dengan seluruh aspek yang terkait di masa atau juga waktu tertentu itu dengan lebih mendalam. Jadi pengertian sinkronik ini merupakan cara berpikir di dalam mempelajari struktur pada suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu, atau juga bisa dapat diartikan yakni mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Makna sinkronik. Jadi, apa makna dari sinkronik sebagai metode kajian sejarah? Maknanya ialah apabila kita menggunakan metode sinkronik ini, maka kita tidak akan memperhatikan perkembangan sejarah atau juga perkembangan peristiwa tersebut. Sejarah tidak semata-mata bertujuan untuk menceritakan urutan kejadian, tetapi bermaksud menerangkan kejadian itu dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, kondisi sosial budayanya secara lebih mendalam. Ciri-ciri sinkronik. Berikut ini merupakan beberapa ciri sinkronik di dalam mempelajari suatu kejadian atau peristiwa sejarah di antaranya. Yang pertama, mempelajari peristiwa atau kejadian yang terjadi saat masa tertentu. Kemudian yang kedua, di dalam mempelajari peristiwa atau kejadian selalu memfokuskan terhadap adanya pola-pola gejala-gejala serta juga karakter. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki konsep perbandingan. Kemudian yang keempat, mempunyai jangkauan yang lebih sempit. Yang kelima, mempelajari dengan cara mendalam. Kemudian yang keenam, kajiannya juga yang sistematis. Kemudian yang ketujuh, sifatnya adalah horizontal. Maksudnya dari sifat horizontal ialah memanjang pada ruang serta juga terbatas di dalam waktu. Jadi umumnya menjelaskan mengenai kejadian atau peristiwa hanya intinya saja. Konsep berpikir sinkronik dalam sejarah. Berpikir sejarah dengan secara sinkronis ini merupakan cara berpikir meluas itu di dalam ruang tetapi terbatas di dalam waktu. Pendekatan sinkronik ini bisa digunakan di dalam ilmu-ilmu sosial. Sinkronik ini lebih menekankan pada struktur, artinya adalah meluas dalam ruang. Pendekatan sinkronis ini menganalisa sesuatu hal tersebut pada saat tertentu. Titik tetap pada waktunya
Istilah dari memanjang dalam waktu itu melingkupi juga segala sejarah yang terdapat dalam waktu yang panjang itu. Perbedaan cara berpikir diakronis dan sinkronis dalam mempelajari sejarah. Diakronis berasal dari kata diakronik, yaitu dia yang di dalam bahasa Latin artinya melewati atau melampaui, dan kronos yang artinya waktu. Diakronis maknanya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Berpikir diakronis sering disebut pula dengan berpikir kronologi. Berpikir diakronis dalam sejarah yaitu menganalisa atau meneliti suatu kejadian dari awal sampai akhir peristiwa. Misalnya menceritakan pengalaman hidup dari seorang sejak lahir ke dunia hingga masa sekarang. Sedangkan sinkronis artinya memanjang dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Pendekatan sinkronis yakni menganalisa suatu pada waktu tertentu, tidak menceritakan suatu peristiwa dari awal dan hanya pada intinya saja. Ada pula yang menyebut ilmu sinkronis ialah ilmu yang meliputi tanda-tanda yang meluas dalam ruang tetapi dalam waktu yang terbatas. Berikut perbedaan konsep berpikir diakronis dan sinkronis dalam sejarah, yaitu untuk konsep berpikir diakronik yang pertama, melihat masyarakat sebagai hal yang terus bergerak aktif dan mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat. Kemudian yang kedua, mempelajari kehidupan sosial dengan cara memanjang tetapi berdimensi waktu. Kemudian yang ketiga, menjelaskan detail proses transformasi yang terus terjadi dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Nah, berikut konsep berpikir sinkronik. Perbedaannya yaitu yang pertama, mengamati kehidupan sosial dengan cara meluas tetapi berdimensi ruang. Kemudian yang kedua, melihat kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem yang terstruktur atau terorganisir yang saling berkaitan antara satu unit dengan unit lainnya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kehidupan masyarakat secara deskriptif. Jadi kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa cara berpikir sejarah itu bersifat diakronis, yakni memanjang dalam waktu dan mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan berpikir ilmu sosial itu bersifat sinkronis, memanjang dalam ruang serta mengutamakan struktur dalam suatu peristiwa. Perbedaan keduanya terletak pada cara memahami dan mempelajari hal-hal yang ada di peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu dan bagaimana cara belajar berpikir diakronis dan sinkronis dalam sejarah? Kedua konsep tersebut merupakan konsep penting dan harus kita pelajari dalam materi pendahuluan sejarah. Nah, demikianlah tadi pemaparan tentang konsep berpikir sinkronis dan perbedaan konsep berpikir sinkronis dengan berpikir diakronis ya. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan, kesalahan pengucapan. Kita bertemu lagi di video pembelajaran materi sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.